Ruas tol Cipali berlakukan kontraflow dari kilometer 169 hingga kilometer 162 jalur B arah Jakarta. Dua terduga pelaku pencurian rumah kosong di Jagakarsa, Jakarta Selatan diamankan warga. Pelatih timnas Indonesia John Herdman menyebut bahwa gaya permainan tim Garuda di bawah asuhannya merangkum semua hal baik di timnas. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang akan diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Ruas tol Cipali berlakukan kontraflow dari kilometer 169 hingga kilometer 162 jalur B arah Jakarta. Kendaraan menunjukkan lebih rendah 37% dibanding periode yang sama kemarin. Secara keseluruhan, arus lalu lintas di ruas tol Cipali terpantau ramai lancar dengan beberapa titik kepadatan di sekitar kilometer 188, kilometer 175, dan kilometer 164 pada Kamis 26 Maret 2026. Berdasarkan data periode pukul 00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat, tercatat sekitar 48.000 kendaraan telah melintas eks gerbang tol Palimanan menuju Jakarta. Angka ini menunjukkan lebih rendah 37% dibandingkan periode yang sama kemarin dengan rata-rata volume mencapai 2.800 kendaraan per jam. Sementara itu, tercatat sebanyak 16.000 kendaraan melintasi eks gerbang tol Cikopo menuju arah Cirebon. Secara akumulatif, volume lalu lintas terpantau lebih rendah 5% dibandingkan hari sebelumnya. Adapun penyebab utama perlambatan di lapangan diidentifikasi akibat lebih tingginya jumlah kendaraan yang berhenti di bahu jalan, baik karena gangguan mesin maupun faktor kelelahan pengemudi yang telah menempuh perjalanan panjang dari arah timur. Sebagai langkah penanganan terhadap titik kepadatan tersebut, rekayasa lalu lintas kontraflow di kilometer 169, kilometer 162 arah menuju Jakarta telah diberlakukan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hingga malam hari. Langkah ini diambil dengan kondisi mempertimbangkan volume lalu lintas serta diskresi pihak kepolisian dengan harapan kepadatan di titik tersebut dapat segera terurai demi menjaga kelancaran serta kenyamanan pengguna jalan dalam menempuh perjalanan kembali ke Jakarta. Corporate Communication Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, membenarkan rekayasa ini sesuai dengan diskresi kepolisian setelah melihat kondisi volume lalu lintas di ruas tol Palimanan. Diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow di kilometer 169 hingga kilometer 162 ruas tol Cikopo Palimanan menuju ke arah Jakarta. Rekayasa ini dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian setelah melihat kondisi lalu lintas terkini di ruas tol Cikopo Palimanan. Adapun dari sisi volume lalu lintas tercatat sekitar 48.000 kendaraan melintas Cikopo menuju ke arah Jakarta hingga pada sore hari ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Angka tersebut lebih rendah 37% dibandingkan dengan periode yang sama di hari kemarin. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tetap dapat mengutamakan keselamatan dan tidak berhenti di bahu jalan untuk beristirahat. Sebagai alternatif, pengguna jalan dapat keluar terlebih dahulu di gerbang tol terdekat, kemudian masuk kembali tanpa dikenai biaya tambahan. Dengan harapan kepadatan di titik tersebut dapat segera terurai demi menjaga kelancaran serta kenyamanan pengguna jalan dalam menempuh perjalanan kembali ke Jakarta. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Berita Nasional TV. Arus balik mudik di Terminal Lintas Lebak Bulus, Jakarta Selatan sudah mencapai 3.000 orang. Kebanyakan penumpang turun tidak di Terminal Lebak Bulus, melainkan di sejumlah lokasi lainnya. Arus balik di Terminal Lintas Lebak Bulus, Jakarta Selatan cenderung sepi lantaran banyaknya penumpang yang turun di sejumlah lokasi sebelum tiba di terminal. Meski demikian, hingga saat ini sudah terdapat 3.000 orang yang tiba dari kampung halaman dengan bus yang masuk terminal melintasi Lebak Bulus. Kepala Terminal Lintas Lebak Bulus mengatakan kebanyakan pemudik tiba di malam dan pagi hari. Namun kebanyakan penumpang turun di beberapa tempat sebelum tiba di terminal ini. Hal itu dikarenakan Terminal Lebak Bulus tidak memadai. Terjadi arus baliknya tidak seperti yang kita harapkan, ya. Maksudnya begini ya, kita arus mudiknya kan sangat banyak ke sini. Arus baliknya kita kan nggak dapat. Karena begini, karena di terminal kita ini kurang memadai sebagai terminal, kita terminal bantuan ya, bukan terminal utama. Jadi tidak ada pool, tidak ada kedatangan. Jadi kita terus posisi kita paling ujung di Jaksel. Jadi
bus akap itu udah menurunkan simpang di terminal utama, terus di halte bus stop yang terintegrasi dengan sebelum kita, kira-kira gitu seperti itu. Makanya dan karena kan dia harus balik itu kan jam tengah malam dan pagi dini hari, jadi pengawasan juga belum ini. Kalau datanya kita semua masuk, cuman yang diturunkan di sini paling sebagian kecil aja, mungkin 2 orang atau 5 orang pemudik seperti itu ya. Oke, mungkin puncaknya Pak kapan Pak? Kalau puncak perhubungan prediksi di 29 berbarengan dengan berakhirnya libur nasional kan. Kalau di Lebak Bulus saya rasa sama lah ya. Biarpun nggak maksimal tapi pasti ada peningkatan. Ini semenjak H+1+2 itu kita sangat sedikit, masih seperti hari biasa, kurang lebih dari 200. Hari ketiga kemarin itu udah lebih dari 500 yang sampai ke kantor kami, ke terminal Lebak Bulus. Mungkin ini akan naik lagi. Tapi ya memang tidak seimbang dengan arus pas kita mudik pulang kan. Itu kan sampai 2.500 sampai 3.000 pas puncak-puncaknya. Ya itu kan masih dini hari, kita masih bisa atur dan kita masih bisa kita atur dengan baik. Keamanannya, kenyamanannya supaya pemudik nggak bermasalah dengan hal-hal yang tidak diinginkan lah, seperti itulah Om. Terakhir Pak, dalam arus mudik di terminalitas ini seperti apakah berjalan lancar ataupun ada kendala Pak? Masih sangat lancar malah ya, karena kita cenderung landai, jadi kita masih sangat terkendali. Tapi kita persiapkan semua, dari tim medisnya, ramceknya masih kita stay sampai posko terakhir 29. Sementara prediksi puncak arus balik pada tanggal 29 Maret 2029 pada saat libur bersama telah usai semua, baik anak sekolah maupun yang bekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Arus balik pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Bakauheni, Lampung kembali melonjak. Penumpang bahkan harus menunggu hingga 2 jam untuk bisa naik kapal penyeberangan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Lonjakan pemudik pejalan kaki terlihat terjadi di penumpang pejalan kaki Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada Kamis sore. Volume penumpang ini mengalami peningkatan pada sejak siang setelah sebelumnya pada pagi hari dalam kondisi lengang. Berdasarkan dari pantauan, terlihat pemudik memadati areal terminal, tiketing, ruang-ruang tunggu pelabuhan hingga gangway atau jembatan menuju kapal. Para pemudik di H+5 Lebaran ini mengaku harus menunggu 1 hingga 2 jam untuk dapat giliran masuk ke dalam kapal. Terlihat, petugas pelabuhan pun terus melakukan pengaturan arus penumpang dan mengimbau agar pemudik tetap tertib serta menjaga keamanan keselamatan untuk menunggu keberangkatan. Naik mobil bis. Bis gimana Bang, ramai nggak? Ya lumayan ramai. Ini Bang, kenapa memilih pulang sekarang ini Bang? Memang udah selesai liburannya tadi Bang? Ya lumayan biar agak-agak ini gitu, agak rame gitu. Kalau hari Sabtu Jumat kan agak rame dia. Kalau sekarang gimana? Lumayan nih dia agak rame, udah mulai agak rame. Ini udah berapa lama Bang? Nunggu? Ya. Udah berapa lama nunggu? Hampir 2 jam ini sini. Sampai 7. Tadi katanya kapalnya belum ada kapalnya. Di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Ini mau balik ke sana Pak? Iya, Ini kita dari mana Pak? dari orang tua. Motor tua. Ini tadi naik apa? Ini Pak? Travel. Travel. Lumayan ramai ya? Ini di pelabuhan kondisinya yang kita lihat? Yang di pelabuhan ini kondisinya kita lihat lumayan ramai? Ya lumayan. Tadi kira-kira berapa lama Pak nunggu Pak ini Pak? Ada 1 jam ya? Meski harus menunggu lama, para pemudik ini tetap bertahan supaya dapat segera kembali ke daerah asal seiring mulai berakhirnya masa libur Lebaran. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Puncak arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar diprediksi terjadi pada hari Kamis kemarin. Peningkatan signifikan terlihat dari ribuan penumpang yang didominasi pekerja dan mahasiswa, terutama dari rute Surabaya serta kawasan timur Indonesia. Arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan pada H+6 terpantau padat. Berdasarkan dari data Posko Angkutan Laut, jumlah penumpang yang tiba maupun berangkat mencapai 6.439 orang. Ribuan penumpang ini didominasi oleh para pekerja, mahasiswa, serta perantau dari berbagai daerah yang akan kembali beraktivitas.
Untuk hari ini terdapat 5 armada kapal yang dijadwalkan bersandar, di antaranya KM Cirema yang tiba pada pukul 4 dini hari tadi dan telah diberangkatkan kembali pukul 8 pagi. Sementara 4 armada lainnya yakni KM Tilong Kabila, KM Lambelu, KM Tidar, serta 2 kapal dari Dharma Ferry dijadwalkan tiba siang ini dan akan diberangkatkan pada malam hari. Ya, untuk pada hari ini ada 4 kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Makassar. Tentunya baru saja berangkat adalah KM Ciremai ya, yang menurunkan penumpang 1.133 penumpang dan penumpang embarkasi atau naik yang tujuan Bau-Bau itu 897 penumpang. Nampaknya kita prediksi untuk hari ini memang mengalami okupansi yang cukup signifikan karena ada 4 kapal tentunya dari sore nantinya ada dan hingga malam hari tentunya ada 3 kapal lagi yang akan datang, diantaranya KM Tilong Kabila, KM Lambelu, dan KM Tidar yang akan nanti berangkat dini hari pada hari esok. Demikian. Kalau total keseluruhannya berapa Pak? Naik yang turun Pak? Ya, kalau kita prediksi nantinya untuk yang turun rata-rata kapal ini turunnya itu sekitar 1.100 penumpang. Dan kita naik ada di antara 600 sampai 700 penumpang. Jadi kalau total rata-rata kedatangan ini ada sekitar 6.000 penumpang. Apakah ini hari merupakan prediksi Pak ya untuk lonjakan ini arus balik Pak? Ya, untuk arus balik tentunya ini adalah termasuk untuk okupansi yang pergerakan yang cukup cepat tentunya dari arus angkutan lebaran dan arus balik nantinya. Pada hari ini memang kena 4 kapal, jadi total penumpang memang di sekitar 6.000-an. Inilah yang kita antisipasi untuk hari berikutnya, karena nanti di tanggal 28 lagi baru nanti ada kedatangan kapal satu lagi di Makassar. Artinya ini hari diprediksi Pak ya? Ini diprediksi memang okupansi yang cukup signifikan, karena ada 4 kapal. Berdasarkan dari data Posko Angkutan Lebaran Kantor KSOP Utama Makassar, terhitung sejak 6 Maret hingga 26 Maret, total pergerakan penumpang telah mencapai 68.689 orang. Adapun rute Surabaya, Kalimantan, dan wilayah Sulawesi Tenggara menjadi destinasi paling favorit bagi para pemudik. Guna menjamin kelancaran, pihak pengelola telah melakukan optimalisasi fasilitas terminal serta memperketat koordinasi antar stakeholder demi menjamin keamanan dan kenyamanan di area pelabuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, pergerakan penumpang saat arus balik Lebaran 2026 terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ribuan penumpang dari sejumlah daerah memilih kembali ke Jakarta lebih cepat lantaran mereka akan kembali beraktivitas. Kepadatan penumpang terjadi di Terminal 1 kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat pagi 27 Maret 2026. Ratusan penumpang yang datang merupakan rombongan keluarga usai menikmati liburan Lebaran dari kampung halaman. Berdasarkan data Posko Lebaran 2026, Bandara Soekarno-Hatta diketahui terjadi tren peningkatan jumlah penumpang. Pada Jumat, pergerakan penumpang mencapai 173.000 atau naik 24% jika dibandingkan hari biasa, dengan jumlah pergerakan pesawat berjumlah 1.136 penerbangan, baik yang datang maupun pergi. Pemudik kehabisan tiket balik, imbas kebijakan pemerintah memberikan diskon tiket pesawat hingga 18%. Seperti diketahui, pemerintah memberikan kebijakan diskon tiket pesawat hingga 18% dari 14 hingga 29 Maret 2026. Stimulus ini diambil dari pemotongan tarif Airportex, PJP 2U, PJP 4U, dan Aptur. Seorang pemudik Kezia Ananta mengatakan dirinya baru kembali pada Jumat karena kesulitan mendapatkan tiket. Kezia mulai bekerja pada Senin 30 Maret 2026. Habis mudik. Mudik kemana? Ini dari Bangka Belitung, ini mau ke Purwokerto. Mbak, kenapa sih memilihnya hari ini, Mbak? Terutama kita nggak kebagian tiket lagi, terus karena orang pada mudik, pada mau balik, jadi ya milihnya hari ini karena tiketnya susah hari ini. Untuk aktivitas sih kebanyakan orang mulainya Senin ya. Tiket sih naik karena ya musim orang balik ke tempat, jadi sekitar 30%-an lah naiknya.
Penumpang pesawat tiba dari sejumlah daerah di kota-kota besar seperti Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Padang. Pihak bandara menyiagakan ribuan petugas dalam membantu melayani para penumpang pada momen arus balik angkutan Lebaran 2026. Salah satunya ketersediaan layanan transportasi darat sebagai penunjang bagi penumpang dalam memilih perjalanan yang disediakan sesuai kebutuhan seperti kereta bandara, bus antar kota, hingga mobil sewa seperti taksi online. PT Angkasa Pura Indonesia In-Journey Airports memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 akan terjadi pada Sabtu 28 Maret seiring berakhirnya cuti bersama dan libur sekolah. Dari Tangerang, Banten, Mujid Latumairisa, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, 2 terduga pelaku pencurian di rumah kosong di Jagakarsa, Jakarta Selatan diamankan warga. Pria berinisial WH dan TA memasuki rumah warga yang ditinggal mudik. Dua orang diduga nekat melakukan percobaan pencurian di rumah kosong di Jalan Kecapi 5, Gang Haji Nasan Umar, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tertangkap basah. Rumah kosong itu sedang ditinggal pemudik oleh pemiliknya. Lo yang ngambil dari dulu, saya duitnya hilang kan saya. Terus lo masuk dari rumah dari mana lewatnya? Dari mana lihatnya? Lo dari mana? Aksi kedua pelaku diduga terlibat kasus percobaan pencurian yang memasuki rumah kosong itu tertangkap kamera CCTV. Menurut keterangan saksi, korban atau pemilik rumah melihat melalui CCTV rumah bahwa terdapat 2 orang yang tidak dikenal masuk ke rumah korban, sedangkan diketahui bahwa korban sedang tidak berada di rumah atau mudik ke Bogor, Jawa Barat. Ya itu kebetulan di situ orangnya ya istilahnya pergi ke Bogor dan saudara-saudaranya nggak ada sini, cuman dia doang. Dan di situ rumah kosong dia masuk. Jadi begitu saya pulang jam 11 katanya ada orang. Menurut itu begitu ini saya datang situ ya saya suruh keluar gitu. Saya juga ada jauh Pak, ada keluar. Dia jauh ngomongnya nggak ada dekat, akhirnya dia keluar. Ya jadi ya memang saya yang ini, nah ini mah harus kita bawa ke polsek aja. Saya nggak bisa iniin, akhirnya ya mungkin polsek yang bisa nengahin gitu Pak. Nah, emang pelaku itu emang orang sini, mundar mandir, ya rupanya itu rumah kosong dimasukin Pak. Padahal sih yang diambil juga nggak ada Pak, nggak ada yang diambil, nggak ada. Sebenarnya aman Pak, situasi aman. Berhubung saya memang ada orang meninggal, biasanya kan saya suka duduk sini, nggak ada, mungkin sepi, waktu itu pas banget sepi. Ya itulah jadi kejadiannya begitu Pak. Pelaku dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk penanganan hukum lebih lanjut. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat sapu bersih peredaran obat keras tipe G di jantung ibu kota. Tak hanya menangkap 14 pedagang yang tengah bertransaksi di pinggir jalan, petugas juga melakukan penggeledahan di rumah para pedagang dengan total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 35.143 butir obat tramadol. Seorang pemuda penjual obat keras ini tak berkutik saat diringkus petugas gabungan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan unit Reskrim Polsek Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di seberang lokasi, petugas juga mengamankan seorang pemuda lain yang diduga ikut menjajakan obat keras secara terang-terangan. Puluhan lembar obat keras pun didapatkan dari kedua pemuda tersebut. Dari Tanah Abang, polisi kemudian bergerak ke kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sasarannya adalah 2 rumah yang diduga sebagai pemasok obat keras kepada para pedagang. Dari hasil penggeledahan di 2 rumah tersebut, petugas mendapati ratusan lembar obat keras jenis tramadol. Siapa? Ini ya, satu plastik ini ya. Coba om yang lain om.
sebelah kantor kami di Kemayoran ya. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold Ep Huta Galung mengungkapkan, berdasarkan aduan dari masyarakat, petugas langsung melakukan razia di beberapa lokasi seperti di Tanah Abang, Sawah Besar, Kemayoran, Cempaka Putih, dan Johar Baru. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan 14 tersangka dengan barang bukti sebanyak 35.143 butir obat keras tipe G jenis tramadol. Selain meminta semua pihak untuk ikut membantu melakukan pengawasan, Kapolres juga berkomitmen akan lebih serius memberantas peredaran obat keras, mengingat penyalahgunaan obat keras tak hanya bisa merusak kesehatan, tetapi juga dapat memicu tindak kriminal. Maraknya peredaran dan penjualan bebas obat keras daftar G di wilayah Jakarta telah menjadi atensi pimpinan Polda Metro Jaya maupun masyarakat luas, di mana beberapa pengaduan yang telah sampai kepada kami khususnya Polres Jakarta Pusat, sehingga kami juga dengan segera merespon baik Polres dalam hal ini Satres Narkoba berikut jajaran unit-unit reskrim yang berada di Polsek, yaitu terkait obat-obatan sebagaimana seharusnya digunakan sesuai ketentuan medis, namun masih disalahgunakan dan beredar bebas. Oleh karena itu, saya tekankan kepada seluruh jajaran agar meningkatkan pengawasan dan penindakan secara tegas, disertai langkah preventif dan preemptif guna melindungi masyarakat. Akibat perbuatannya, ke-14 tersangka dijerat pasal 435 subsidiar pasal 436 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang lansia bertongkat nekat mencuri sebuah telepon genggam dan sejumlah uang tunai di sebuah pet shop. Aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi nekat seorang lansia mencuri sebuah telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp1.800.000 dari meja kasir sebuah pet shop di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok tertangkap CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku beraksi saat penjaga toko sedang ke belakang. Dengan berjalan menggunakan tongkat, pelaku masuk ke dalam toko, kemudian menuju meja kasir dan langsung membuka laci mengambil sejumlah uang. Tidak hanya itu, pelaku juga mencuri telepon genggam milik penjaga toko yang berada di atas meja. Purnama, salah satu karyawan, mengatakan pelaku beraksi sekitar 1 menit dan langsung pergi. Sempat dikejar namun pelaku sudah tidak terlihat. Oh, jadi awalnya itu jadi pas jam 8.37 si mbak kasir itu ke belakang mau lihat kucing yang ada penitipan lah, pet hotel. Nah, dari sempat itu jam 8.38-an si orang itu masuk langsung ambil uang. Cuma setelah 1 menit jam 8.39 dia langsung pergi, udah hilang. Sebelumnya pernah ngeliat nggak lewat gitu pelaku? Kalau keterangan dari sekeliling sini sih katanya udah pernah lihat. Cuma kalau dari pribadi karyawan sini belum pernah lihat sih. Belum pernah lihat. Apa sih yang diambil? Uang sama handphone. Berapa total uang? Kalau uang sih nominalnya 1.830.000-an. Handphone 1 Android. Sempet nyari atau ngejar? Udah sempet, soalnya kan lihat dari cara dia jalan juga udah pasti yakin bakal ketangkap nih. Tapi kenyataannya nggak ada, nggak tahu kemana dia. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan sudah dalam penanganan Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota membekuk 2 tersangka anggota komplotan pencurian dengan pemberatan modus pecah kaca sesaat setelah beraksi di wilayah perbatasan dengan Kota Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka merupakan residivis kejahatan yang sama dan telah masuk daftar pencarian orang pihak Polres Metro Tangerang Kota sejak 7 bulan lalu. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, satu orang tersangka melihat ke dalam sebuah mobil yang terparkir di sebuah rumah makan sambil memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah dipastikan terdapat barang berharga di dalam mobil dan situasi sekitar aman, tersangka beraksi memecahkan kaca menggunakan pecahan busi, lalu mengambil tas yang berisi barang berharga senilai puluhan juta rupiah. Namun naas,
Kedua tersangka dibekuk sesaat setelah beraksi, setelah patroli Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota mencurigai gerak-geriknya untuk selanjutnya keduanya digelandang ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Parik Hesit, mengakui kedua tersangka yakni Firmansyah Sarip dan Hamsyah Herlambang adalah residivis kejahatan yang sama dan telah 3 kali beraksi di wilayah Kota Tangerang sehingga telah masuk buruan sejak 7 bulan lalu. Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana pencurian dan pemberatan curat dengan modus pecah kaca. Jadi satu tersangka inisial P dan satu tersangka inisial H. Nah, keduanya ini merupakan residivis kejahatan yang sama, curat dengan modus pecah kaca, sebelumnya pernah masuk di tahun 2012 dan satu lagi di tahun 2023. Nah, di samping kedua pelaku masih ada dua tersangka lainnya yang saat ini DPO masih dalam pengejaran kami. Kemudian kedua tersangka ini beserta timnya berempat sudah melakukan pecah kaca, kejahatan pecah kaca ini, curat ini di 3 lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Tangerang Kota. Untuk menyamarkan perbuatannya, dia menggunakan jaket ojol, mengintai target, melihat situasi sasaran yang empuk. Nah, begitu ada kesempatan, mereka langsung beraksi. Untuk melancarkan aksinya, tersangka kerap mengenakan jaket ojek online sehingga luput dari kecurigaan warga sekitar. Dari tangan tersangka disita perlengkapan yang digunakan saat beraksi, termasuk sepeda motor serta barang hasil kejahatan. Polres Metro Tangerang Kota masih memburu 2 anggota komplotan curat modus pecah kaca lainnya yang identitasnya telah diketahui. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengambil langkah strategis dengan membangun sistem pembatas sepanjang 138 km di Taman Nasional Waikambas. Tentunya kebijakan ini menjadi bagian dari upaya besar negara dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian satwa liar, khususnya gajah Sumatera yang selama ini kerap terlibat konflik dengan warga. Saya bisa jadi alternatif. Tapi kalau ada lagi memiliki memori yang lebih panjang. Langkah tersebut diperkenalkan secara resmi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kegiatan silaturahmi Idul Fitri bersama para kepala desa penyangga kawasan. Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Pangdam ke-21 Radin Inten Maijen TNI Kristome Sianturi, serta unsur pembangunan pembatas ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Prabowo Subianto dalam menangani konflik manusia dan gajah yang telah berlangsung selama puluhan tahun di kawasan Waikambas. Selain melindungi habitat satwa, proyek ini juga diarahkan untuk mengurangi resiko kerugian ekonomi hingga ancaman keselamatan warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Waikambas dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia yang menjadi habitat berbagai satwa langka seperti gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Namun, tingginya aktivitas manusia di sekitar kawasan ditambah ketiadaan zona penyangga yang memadai, membuat potensi konflik semakin besar. Itu membangun pembatas ya di sepanjang Taman Nasional Waikambas ini, sepanjang kira-kira 138 km, akan segera dimulai, dan tadi kita sudah melakukan soft launching. Karena ini sebenarnya aspirasi masyarakat, tadi saya tanya dari tahun 83. Udah ganti presiden berapa kali, menteri berapa kali, pangdam, gubernur, bupati berapa kali. Tapi alhamdulillah ya, di bawah Pak Presiden Prabowo Subianto, hari ini kita mulai satu amanah besar, pekerjaan besar, di mana kita menghindari semaksimal mungkin konflik antara manusia dan gajah. Sudah menjatuhkan korban entah berapa orang, terakhir Pak Rusman ya, dan lain sebagainya. Entah berapa sawah perkebunan yang hancur, entah berapa juga korban dari satwanya. Alhamdulillah dengan pembatas ini hidup berdampingan ya, antara gajah, satwa liar, dan manusia, penduduk, rakyat bisa kita lakukan bersama-sama. Melalui pembangunan pembatas permanen ini, pemerintah berupaya menciptakan batas yang jelas antara kawasan konservasi dan permukiman warga.
Sistem pembatas tersebut dirancang secara khusus dan akan diuji kekuatannya menggunakan gajah dalam waktu dekat untuk memastikan efektivitasnya di lapangan. Tak hanya fokus pada perlindungan fisik, pemerintah juga mendorong pendekatan berkelanjutan melalui proyek pencontohan pembiayaan konservasi di Waikambas. Program ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan Taman Nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional. Pemirsa, Anda kembali bersama kami. Di kota Harbin, Cina, terdapat sebuah festival musim dingin yang luar biasa. Bangunan raksasa dari es dan salju dibangun dan diterangi lampu warna-warni. Inilah Harbin Ice Festival. Harbin Ice Festival merupakan salah satu festival musim dingin terbesar di dunia. Festival ini diselenggarakan setiap tahun di kota Harbin yang terletak di bagian utara Cina. Suhu di kota ini dapat mencapai minus 20 derajat Celcius, menjadikannya tempat ideal untuk membangun struktur dari es. Setiap tahun, ribuan seniman dan pekerja terlibat dalam pembuatan patung dan bangunan es. Balok-balok es diambil dari sungai yang membeku, kemudian dipotong dan disusun menjadi bentuk besar. Hasilnya adalah kota es dengan istana, menara, dan berbagai bangunan yang menakjubkan. Pada malam hari, struktur es ini diterangi dengan lampu warna-warni, menciptakan pemandangan yang sangat dramatis. Pengunjung dapat menjelajahi kota es, bermain perosotan es, dan menikmati berbagai atraksi musim dingin. Festival ini biasanya berlangsung selama beberapa minggu, tergantung pada kondisi cuaca. Seiring waktu, patung-patung es akan perlahan meleleh menjadi bagian dari siklus alam. Hal ini menjadikan setiap edisi festival selalu unik dan tidak pernah sama. Harbin Ice Festival menjadi simbol kreativitas manusia dalam memanfaatkan kondisi alam yang ekstrim. Perpaduan antara seni, teknologi, dan alam menciptakan pengalaman visual yang luar biasa. Hingga kini, festival ini menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia setiap tahun. Tim Liputan Berita Nasional TV. Di kota Albuquerque, Amerika Serikat, langit dipenuhi ratusan balon udara. Balon-balon warna-warni terbang bersama menciptakan pemandangan yang spektakuler. Perayaan ini dikenal dengan Albuquerque Balloon Fiesta. Albuquerque Balloon Fiesta merupakan festival balon udara terbesar di dunia. Festival ini diselenggarakan setiap tahun di kota Albuquerque, negara bagian New Mexico. Sejak pertama kali diadakan pada tahun 1972, acara ini terus berkembang dan menarik ribuan peserta serta pengunjung. Salah satu acara utama adalah Mass Ascension, di mana ratusan balon udara dilepaskan secara bersamaan. Pada momen ini, langit dipenuhi berbagai balon dengan warna dan bentuk yang beragam. Terdapat balon berbentuk hewan, karakter, hingga desain kreatif yang menarik perhatian. Kondisi cuaca di Albuquerque yang stabil menjadikannya tempat ideal untuk festival ini. Angin yang tenang membantu balon terbang dengan aman dan terkontrol. Selain penerbangan pagi hari, terdapat juga acara Balloon Glow pada malam hari. Dalam acara ini, balon-balon dinyalakan di tanah, menciptakan cahaya yang indah seperti lentera raksasa. Suasana festival dipenuhi musik, makanan, dan berbagai hiburan untuk pengunjung. Balloon Fiesta tidak hanya menjadi ajang pariwisata, tetapi juga perayaan kreativitas dan kebersamaan. Hingga kini, festival ini menjadi salah satu event paling ikonik di dunia. Langit yang dipenuhi balon warna-warni menjadi simbol kebebasan, keindahan, dan semangat petualangan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, di Gurun Sahara, Mesir, terdapat sebuah kawasan dengan batu-batu putih berbentuk aneh. Formasi terlihat seperti jamur, hewan, hingga patung alami. Tempat ini dikenal sebagai White Desert.
White Desert merupakan kawasan gurun unik yang terletak di bagian barat Mesir. Tempat ini dikenal karena formasi batu kapur berwarna putih yang menyebar di seluruh area. Batu-batu ini terbentuk dari endapan laut purba yang telah mengeras selama jutaan tahun. Pada masa lalu, kawasan ini dipercaya pernah menjadi dasar laut. Seiring waktu, air surut dan meninggalkan endapan mineral yang kemudian terbentuk. Seiring waktu, air surut dan meninggalkan endapan mineral yang kemudian terbentuk menjadi batu kapur. Angin gurun yang kuat terus-menerus mengikis batu tersebut, menciptakan bentuk yang unik dan tidak beraturan. Beberapa formasi menyerupai jamur raksasa, burung, atau sosok lain yang memicu imajinasi. Warna putih terang dari batu memberikan kontras yang kuat dengan pasir gurun di sekitarnya. Saat matahari terbit atau terbenam, cahaya menciptakan bayangan dramatis yang memperkuat kesan surreal. Pada malam hari, langit penuh bintang menambah keindahan tempat ini. White Desert menjadi salah satu destinasi favorit bagi petualang dan fotografer. Meski terpencil, tempat ini dapat dikunjungi melalui tur khusus dengan kendaraan gurun. Perpaduan antara batu putih, langit biru, dan pasir emas menciptakan pemandangan yang seolah-olah berasal dari planet lain. White Desert menjadi bukti bahwa alam dapat membentuk karya seni yang menakjubkan tanpa campur tangan manusia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Di kota Kyoto, Jepang, terdapat salah satu festival tertua dan terbesar di negara tersebut. Kereta raksasa diarak di jalanan diiringi tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Inilah Gion Matsuri. Gion Matsuri merupakan salah satu festival paling terkenal di Jepang yang telah ada sejak abad ke-9. Festival ini awalnya diadakan sebagai ritual untuk menolak wabah dan bencana yang melanda kota Kyoto pada masa lalu. Seiring waktu, Gion Matsuri berkembang menjadi perayaan besar yang digelar setiap bulan Juli. Salah satu bagian paling ikonik dari festival ini adalah parade Yamaboko Junko. Dalam parade ini, kereta kayu raksasa yang disebut Yamaboko diarak melintasi jalanan kota. Tinggi kereta ini dapat mencapai lebih dari 20 meter dengan berat beberapa ton. Kereta-kereta tersebut dihias dengan kain, ukiran, dan ornamen tradisional yang sangat detail. Menariknya, semua kereta dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan teknik ikatan tradisional. Proses penarikan kereta dilakukan oleh puluhan orang dengan koordinasi yang sangat rapi. Selama festival, warga mengenakan pakaian tradisional seperti yukata, menambah nuansa budaya yang kuat. Jalanan dipenuhi lentera, makanan tradisional, dan berbagai atraksi rakyat. Gion Matsuri tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga simbol pelestarian budaya dan sejarah Jepang. Hingga kini, festival ini menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahun. Perpaduan antara sejarah, seni, dan tradisi menjadikan Gion Matsuri salah satu festival paling ikonik di dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Ma. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menyebut bahwa gaya permainan tim Garuda di bawah asuhannya merangkum sebuah hal baik di Timnas saat menjalani pertandingan FIFA Series melawan Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Saint Kitts dan Nevis menjadi laga perdana Timnas Indonesia di bawah asuhan Hartman. Pelatih anyar Tim Nasional Indonesia John Hartman mulai menapaki babak baru bersama skuad Garuda dengan membawa visi permainan yang memadukan identitas bangsa dan pendekatan sepak bola modern. Debut Hartman tersaji saat Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Laga ini menjadi momen penting tidak hanya sebagai pertandingan internasional biasa, tetapi juga sebagai titik awal transformasi Timnas di bawah komando pelatih yang sebelumnya sukses membawa Kanada tampil di Piala Dunia FIFA 2022. Dalam keterangannya, Hartman menegaskan bahwa dirinya ingin membangun gaya bermain yang mencerminkan karakter masyarakat Indonesia. Ia melihat adanya kombinasi nilai kerja keras, kreativitas, serta semangat kebersamaan yang kuat di dalam tim.
Menurutnya, identitas tersebut akan menjadi pondasi utama dalam rancangan pendekatan permainan timnas ke depan. Ia juga mengakui bahwa Indonesia sudah memiliki sejumlah kekuatan yang patut dipertanyakan, terutama dalam aspek pertahanan yang solid dan kekompakan tim saat menghadapi tekanan. Meski demikian, Hertman tidak menutup mata terhadap sejumlah kekurangan yang masih perlu dibenahi. Ia menyoroti pentingnya peningkatan dalam transisi permainan, terutama saat beralih dari bertahan ke menyerang. Selain itu, organisasi serangan dinilai masih perlu dipoles agar tim bisa tampil lebih efektif, dinamis, dan mampu menekan lawan dengan lebih langsung. Kemampuan adaptasi juga menjadi perhatian utama pelatih berusia 50 tahun tersebut. Ia menilai bahwa dalam sepak bola internasional modern, fleksibilitas taktik menjadi kunci penting untuk meraih hasil maksimal. Tim harus mampu membaca situasi pertandingan dan melakukan penyesuaian secara cepat, baik sebelum laga, saat pertandingan berlangsung, maupun dalam periode antar pertandingan. Hertman juga menilai bahwa salah satu kelemahan yang harus segera diatasi adalah pola permainan yang terkadang mudah ditebak oleh lawan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menghadirkan variasi strategi agar timnas Indonesia lebih sulit diantisipasi. Pelatih timnas Indonesia John Hertman mengatakan dirinya mengincar keberhasilan membawa tim Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2030. Meski demikian, John Hertman mengingatkan bahwa hal itu hanya dapat dilakukan secara bertahap. Pelatih tim nasional Indonesia, John Hertman, menegaskan ambisi besarnya untuk membawa skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2030. Namun ia menekankan bahwa target tersebut tidak bisa diraih secara instan dan harus ditempuh melalui proses bertahap yang terukur. Hertman menyebut perjalanan menuju panggung sepak bola dunia membutuhkan konsistensi serta pendekatan jangka panjang. Ia memandang setiap pertandingan termasuk ajang FIFA Series 2026 sebagai bagian penting dari proses membangun tim yang solid dan kompetitif. Menurutnya, hasil pertandingan memang penting, tetapi bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Kemenangan akan memberikan dorongan besar dari sisi kepercayaan diri dan mentalitas pemain. Namun, jika hasil belum sesuai harapan, tim tetap akan mendapatkan pelajaran berharga, terutama dalam memahami karakter pemain, sistem permainan, serta kemampuan beradaptasi di level kompetisi Asia. Dalam waktu 3 tahun ke depan, Hertman berkomitmen menjadikan setiap langkah sebagai bagian dari perjalanan menuju target besar tersebut. Ia ingin memastikan bahwa setiap aspek tim, mulai dari taktik hingga mental, berkembang secara berkesinambungan. Pada ajang FIFA Series kali ini, Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika mampu meraih kemenangan, peluang terbuka bagi tim Garuda untuk melaju ke partai final dan berhadapan dengan Bulgaria yang akan lebih dulu menghadapi Kepulauan Solomon. Hertman melihat potensi besar dalam laga tersebut, terutama peluang untuk mencetak sejarah baru. Ia menantang para pemain untuk menjadi tim nasional putra Indonesia pertama yang mampu menaklukkan tim Eropa di kandang sendiri. Target tersebut dinilai bisa menjadi momentum penting dalam meningkatkan kepercayaan diri sekaligus reputasi Indonesia di kancah internasional. Pelatih berpengalaman itu menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memaksimalkan potensi pemain yang tersedia. Ia memastikan seluruh skuad dalam kondisi baik dan siap tampil optimal dalam laga terdekat. Dengan kombinasi visi jangka panjang dan pendekatan bertahap, Hertman berharap dapat membawa timnas Indonesia tidak hanya kompetitif di level Asia, tetapi juga mampu bersaing di panggung dunia. Ajang FIFA Series 2026 pun menjadi pijakan awal dalam perjalanan besar menuju impian tampil di Piala Dunia 2030. Laga Indonesia versus Saint Kitts dan Nevis akan digelar dalam ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Timnas Indonesia memiliki lini belakang yang bagus saat berlaga di kandang. Karena itu skuad Garuda mempunyai modal berharga menatap duel melawan Saint Kitts dan Nevis. Dalam 5 pertandingan kandang terakhir, Indonesia hanya kebobolan 1 kali saat Indonesia kalah 0-1 dari Filipina dalam ajang Piala AFF 2024 pada 21 Desember 2024. Pasca kekalahan ini, timnas Indonesia sukses memetik kemenangan atas Bahrain, Cina, dan Taiwan.
Timnas juga bermain seri melawan Lebanon. Dalam 4 laga ini, skuad Garuda mencatatkan clean sheets alias tidak kebobolan sama sekali. Selain itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mencetak 8 gol dalam 4 laga ini. Artinya, Timnas mencatatkan rata-rata 2 gol di setiap pertandingan. Ole Romeni menjadi pemain tersubur Indonesia dengan koleksi 2 gol. Menghadapi St. Kitts and Nevis, pelatih John Herdman pernah sekali berhadapan saat ia masih menangani Kanada dengan memetik kemenangan 1-0. Rangkaian catatan positif ini, Indonesia memiliki modal yang bagus untuk memetik hasil positif di laga debut John Herdman ini. Era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman diawali dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. FIFA Series 2026 ini akan menjadi debut John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah ditunjuk PSSI sebagai pengganti Patrick Kluivert Januari lalu. Pelatih anyar Tim Nasional Indonesia John Herdman mulai menapaki babak baru bersama skuad Garuda dengan membawa visi permainan yang memadukan identitas bangsa dan pendekatan sepak bola modern. Debut Herdman tersaji saat Indonesia menghadapi St. Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Laga ini menjadi momen penting tidak hanya sebagai pertandingan internasional biasa, tetapi juga sebagai titik awal transformasi Timnas di bawah komando pelatih yang sebelumnya sukses membawa Kanada tampil di Piala Dunia FIFA 2022. Dalam keterangannya, Herdman menegaskan bahwa dirinya ingin membangun gaya bermain yang mencerminkan karakter masyarakat Indonesia. Ia melihat adanya kombinasi nilai kerja keras, kreativitas, serta semangat kebersamaan yang kuat di dalam tim. Menurutnya, identitas tersebut akan menjadi pondasi utama dalam rancangan pendekatan permainan Timnas ke depan. Ia juga mengakui bahwa Indonesia sudah memiliki sejumlah kekuatan yang patut dipertanyakan, terutama dalam aspek pertahanan yang solid dan kekompakan tim saat menghadapi tekanan. Meski demikian, Herdman tidak menutup mata terhadap sejumlah kekurangan yang masih perlu dibenahi. Ia menyoroti pentingnya peningkatan dalam transisi permainan, terutama saat beralih dari bertahan ke menyerang. Selain itu, organisasi serangan dinilai masih perlu dipoles agar tim bisa tampil lebih efektif, dinamis, dan mampu menekan lawan dengan lebih langsung. Kemampuan adaptasi juga menjadi perhatian utama pelatih berusia 50 tahun tersebut. Ia menilai bahwa dalam sepak bola internasional modern, fleksibilitas taktik menjadi kunci penting untuk meraih hasil maksimal. Tim harus mampu membaca situasi pertandingan dan melakukan penyesuaian secara cepat, baik sebelum laga, saat pertandingan berlangsung, maupun dalam periode antar pertandingan. Herdman juga menilai bahwa salah satu kelemahan yang harus segera diatasi adalah pola permainan yang terkadang mudah ditebak oleh lawan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menghadirkan variasi strategi agar Timnas Indonesia lebih sulit diantisipasi. Pemirsa, demikian berita nasional malam telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.